sini akan presentasikan tugas besar IAP SDM kami. Tugas besar IAP manajemen sumber daya manusia sistem payroll menggunakan software SAP. Dan studi kasusnya di sini kita mengambil Universitas Telkom. Saya Iko Manjika Aksara Wiguna. Rumusan masalah yang kami ambil adalah apa kelebihan sistem payroll, kemudian bagaimana keefektifan sistem payroll terhadap kinerja dari bagian sumber daya manusia pada Universitas Telkom. Kemudian, apakah karyawan di Universitas Telkom sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan sistem payroll yang akan diterapkan? Apakah dengan menerapkan sistem payroll pada Universitas Telkom akan dapat memproses penggajian karyawan secara cepat dan akurat? Apa saja kendala yang dapat diatasi bagian sumber daya manusia pada Universitas Telkom saat penggajian karyawan menggunakan sistem payroll? Tujuan dari penelitian kami yaitu meningkatkan keefektifitasan proses penggajian karyawan pada Universitas Telkom, meningkatkan kecepatan proses penggajian karyawan pada Universitas Telkom, kemudian meminimalisir proses kesalahan pada proses penggajian, memperbaiki sistem penggajian dan seluruh karyawan Universitas Telkom yang bersangkutan dapat menggunakan sistem IRP, khususnya SAP dengan baik. Profil perusahaan Telkom University. Telkom University atau disingkat TELI merupakan penggabungan dari beberapa institusi di bawah YPT, yaitu IT Telkom, DM Telkom, Poltek Telkom, dan Visi Telkom. TELI mengkhususkan program studinya pada bidang Information and Communication Technologies, Management and Creative Industries, sebagai jawaban atas kebutuhan perkembangan industri TIK yang begitu besar. Misi Telkom University yang pertama, menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berstandar internasional. Kemudian mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi, manajemen dan seni yang diakui secara internasional. Memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi, manajemen dan seni untuk kesejahteraan dan kemajuan karyawan bangsa. Saya Brilian Rizky akan melanjutkan presentasi selanjutnya. ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan proses bisnis lengkap oleh perusahaan. Sistem ERP didasarkan pada database pada umumnya dan rancangan perangkat lunak modular. ERP merupakan software yang mengintegrasikan semua departemen dan fungsi suatu perusahaan ke dalam satu sistem yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan, baik dari departemen penjualan, HRD, produksi, atau keuangan. Yang kedua adalah SAP, yaitu System Application and Product in Data Processing, adalah produk perangkat lunak ERP yang mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai macam aplikasi bisnis, di mana setiap aplikasi mewakilkan area bisnis tertentu. Tujuan penggunaan SAP yaitu yang pertama untuk mengurangi jumlah biaya dan waktu yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji semua program-program yang ada dalam perusahaan. Yang kedua, SAP mempunyai level integrasi yang sangat tinggi antara aplikasi-aplikasi individu sehingga menjamin konsistensi data terhadap sistem perusahaan implementator. Keuntungan penggunaan SAP. Yang pertama, SAP merupakan tabel drive customization software sehingga perubahan persyaratan bisnis dapat dilakukan dengan cepat menggunakan sekumpulan program umum. Yang kedua, penambahan program sumber menggunakan user exit. Yang ketiga, perangkat seperti variasi layar untuk melakukan pengesetan terhadap atribut field, baik itu untuk disembunyikan, ditampilkan, atau menjadikan field utama. Berikutnya ada area fungsional SAP, yaitu yang pertama logistik. Di dalam logistik ada sales and distribution, material management, warehouse management, production planning, general logistik, quality management. Yang kedua ada financial, yaitu di dalam financial ada financial accounting, controlling, enterprise controlling, investment management, yang terakhir treasury. Yang terakhir ada human resource. Di dalam human resource terdapat personal administration. Yang kedua, personal development. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Vina Chandasari akan melanjutkan presentasi bab 3 mengenai metodologi ASAP atau Accelerated SAP. ASAP sendiri adalah metodologi atau pendekatan yang direkomendasikan SAP untuk mengimplementasikan software ERP di perusahaan. Kemudian metodologi ASAP ini membantu agar implementasi SAP memberikan hasil efektif,
efisien dan optimal, terutama dalam hal waktu, biaya, kualitas, kesesuaian dengan kebutuhan, serta pemanfaatan sumber daya yang ada. Terdapat 5 metodologi ASAP, berikut adalah tahap-tahapnya. Yang pertama, Project Preparation. Dalam fase ini, Telkom University dan bagian terkait membuat perencanaan awal dan persiapan implementasi SAP. Kemudian tahap kedua, ada Business Blueprint. Fase ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pandangan tentang bagaimana perusahaan akan mengimplementasikan SAP untuk mendukung proses bisnisnya. Dan yang ketiga ada tahap Realization. Tahap ini mengkonfigurasi pengaturan SAP menggunakan dokumen blueprint secara detail, breakdown bisnis proses yang diidentifikasi dalam baseline configuration yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian pengujian fungsionalitas akan dilakukan dengan semua perubahan yang diperlukan yang dibuat untuk konfigurasi awal sebagai hasil dari pengujian. Tahap keempat ada Final Preparation. Tahap ini adalah bagian akhir dari tahap semuanya sebelum mencapai tahap kelima, yaitu Go Live. Semua masalah penting yang outstanding harus diselesaikan sebagai bagian dari fase ini. Go Live Check dilakukan untuk memastikan bahwa sistem baru telah sepenuhnya dan berhasil dikonfigurasi. Tahap yang terakhir ada Go Live dan Support. Fase ini ditandai dengan dimulainya penggunaan SAP di perusahaan. Sistem perlu dimonitor untuk mengetahui dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga bantuan atau support dapat dilakukan dengan segera. Baiklah, ini adalah diagram dari struktur organisasi bidang keuangan yang ada di Telkom University. Nah, kepala bidang keuangan yang dari Telkom University itu dibawahi oleh Wakil Rektor 2 pada bidang keuangan dan sumber daya. Di bawah kepala bidang keuangan itu ada 3 sub bidang. Yang pertama itu ada anggaran, perbendaharaan, dan akuntansi. Di bagian anggaran itu ada 2 struktur. Yang pertama ada anggaran pendapatan dan yang kedua ada anggaran beban. Dan di bagian perbendaharaan terdapat 2 struktur juga, ada bagian verifikasi dan bagian manajemen kas. Dan yang ketiga di bagian akuntansi itu ada struktur bagian pembukuan dan laporan serta bagian perpajakan dan analisa. Kemudian di sini adalah proses bisnis aplikasi penggajian pegawai yang ada di Telkom University. Jadi di Telkom University ini ada aplikasi untuk penggajian pegawainya. Prosesnya yang pertama itu user membuka sistem kepegawaian, kemudian user mengisikan username dan password mereka, dan memilih tombol login. Di sana akan ada 3 menu. Yang pertama itu adalah penggajian pegawai, selisih gaji pegawai, dan tunjangan gaji pegawai. Nah, untuk modul kali ini kita akan membahas tentang penggajian pegawai yang ada di Telkom University. Proses bisnisnya pertama itu diawali bagian sumber daya manusia itu merekap data absensi karyawan yang ada di Telkom University. Kemudian bagian SDM memberikan rekapan tersebut kepada bagian payroll, dan bagian payroll itu akan mengecek data absensi dengan data karyawan itu. Jika tidak valid, maka bagian payroll akan memvalidasi ke bagian sumber daya manusia untuk direvisi. Jika valid, maka bagian payroll akan membuat pengajuan penggajian karyawan. Setelah itu, bagian payroll akan membuat slip penggajian karyawan yang akan diinputkan ke dalam sistem penggajian karyawan di Telkom University. Kemudian bagian payroll akan mengirimkan gaji tersebut kepada karyawan-karyawan. Proses bisnis berakhir ketika karyawan menerima gaji dan slip gaji dari bagian payroll. Berikut adalah kesimpulan analisis. Dalam proses penggajian karyawan Telkom University yang melibatkan 2 entitas yang berbeda, yaitu SDM dan payroll, diperlukan sistem yang terintegrasi. Aplikasi yang telah digunakan untuk membantu proses penggajian ternyata belum mampu membuat entitas yang ada saling terintegrasi. Sehingga pada aplikasi yang sebaiknya ditambahkan fitur yang dapat mengintegrasikan data antara 2 entitas tersebut. Sekian presentasi dari kami.